Selamat sore Jemaat FV Nation. Sore hari ini kembali di acara Sela kita. Sela artinya stop, pause, ya, kita berhenti sejenak. Kita perlu untuk berhenti dari kesibukan kita setiap hari dengan satu tujuan, supaya kita diingatkan bahwa Tuhan itu berdaulat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk sore ini kami punya waktu untuk pause, untuk berhenti sejenak, untuk mengingat bahwa Engkau dahsyat dan Engkau adalah Allah, sumber dari segala perkara yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Oh, Yesus. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Oh Yesus. Saudara, di bulan-bulan seperti sekarang ini, kita melihat bahwa keadaan pandemi semakin baik di dalam artian jumlah orang yang terpapar semakin sedikit dan jumlah orang yang sembuh semakin banyak. Kasus aktif di bangsa kita semakin kecil jumlahnya. Dan itu artinya kita punya kesempatan untuk kembali kepada kehidupan yang lebih normal dari sebelumnya. Tetapi di masa-masa seperti ini tiba-tiba kita juga dikejutkan bahwa terjadi peperangan yang ada di Eropa, sekalipun terjadinya di Eropa, tapi peperangan di mana invasi Rusia ke Ukraina ini menyebabkan banyak perkara berubah. Terutama harga-harga mulai naik. Dan kita masih belum tahu sampai kapan. Ada jemaat yang mengatakan belum Pak, kita ini pulih secara ekonomi, belum kita boleh menikmati kesegaran pemulihan ekonomi, kita sudah dihantam kembali dengan peperangan. Sampai kapan? Tidak ada orang yang tahu. Apakah ini segera berakhir? Kita berdoa supaya Tuhan boleh ikut bekerja lewat apa yang terjadi di Ukraina dan kemudian perang segera usai, tapi kita tidak pernah tahu akan hal itu. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat firman Tuhan. Saya berikan judul tujuan Tuhan lewat kesesakan kita. Tujuan Tuhan lewat kesesakan kita. Saudara, saya teringat satu cerita yang terjadi di camp penampungan yang dikuasai oleh Nazi Jerman, di mana ada camp ini adalah camp tentara ya. Ini bukan camp konsentrasi untuk orang Yahudi, tapi tentara-tentara yang tertangkap di Perang Dunia Kedua. Dan di camp ini mereka diminta untuk membangun atau mengisi sak-sak dengan tanah, dengan pasir yang dipakai untuk menjadi perlindungan buat tentara Jerman. Ya, mereka disuruh mengisi sak, ya. Kemudian dan mereka melakukannya sebagai tawanan perang. Tapi setelah itu ada seorang psikiater yang melakukan percobaan yang unik, di mana orang tawanan yang sudah menyelesaikan mengisi sak itu diminta untuk menuangkan kembali isinya. Dan besok paginya dia diminta untuk melakukan pekerjaan yang sama, mengisi sak itu dengan tanah, dengan pasir, dan kemudian setelah itu sore harinya diminta untuk membongkar kembali. Dan dalam waktu singkat, tawanan-tawanan ini tidak tahan. Mereka berontak, mereka marah. Mengapa saudara? Apa hubungannya yang mereka lakukan dengan kemarahan mereka? Karena mereka melihat, sekalipun mereka adalah tawanan perang, bahwa setiap apa yang mereka lakukan itu perlu ada tujuannya. Pada waktu kita tidak melihat bahwa ada tujuan Tuhan di dalam kesesakan kita, kita bisa menjadi marah, kita bisa depresi, kita bisa mengalami banyak perkara. Itu sebabnya kita perlu mengenal tujuan Tuhan lewat apa yang kita alami. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8 mengatakan, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Saudara, ini Rasul Paulus, saudara, salah satu rasul yang terbesar yang pernah hidup, pernah dipakai oleh Tuhan. Dia mengatakan kepada saudara-saudara seimannya, kami mau engkau tahu, ya, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat. Dan kami telah putus asa.
Yang pertama saya ingin menunjukkan kepada saudara bahwa Paulus jujur akan keadaannya. Rasul hebat. Saudara coba bayangkan kalau kita bawa kepada gereja pada saat ini. Kalau ada seorang hamba Tuhan yang saudara admire, saudara look up to, saudara merasa ini panutan, ini contoh. Kemudian satu kali dia bicara dan dia katakan, saudara-saudara, saya hanya mau engkau mengetahui bahwa apa yang terjadi atas kehidupan saya membuat saya sekeluarga hampir putus asa akan kehidupan saya. Mungkin saudara akan kaget. Tapi sebenarnya itu yang dikatakan oleh Paulus. Karena Paulus jujur akan keadaannya. Pada masa-masa ini banyak orang Kristen tidak jujur akan keadaannya karena dia merasa kalau dia cerita apa yang sesungguhnya terjadi, maka dia tidak bisa diterima. Terutama kalau dia punya posisi kepemimpinan dan lain sebagainya. Terutama kalau dia merasa dirinya adalah orang yang terpandang. Mari kita lanjutkan apa yang Rasul Paulus katakan. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Nah, di sini dia mulai mengatakan tentang tujuannya. Supaya. Jadi artinya saudara, Paulus tahu alasan kenapa dia mengalami kesesakan. Dia mengalami penderitaan. Semua itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah. Jadi Rasul Paulus sadar bahwa kalau ada kesesakan, ada aniaya, ada perkara-perkara yang sulit yang dia lewati, itu ada tujuannya saudara. Untuk supaya dia tidak menaruh kepercayaan kepada dirinya sendiri, kepada kepintarannya, kepada hikmatnya, kepada pengalamannya, kepada keberhasilan masa lalunya. Karena Rasul Paulus punya alasan untuk menaruh kepercayaan kepada latar belakangnya, keberhasilannya, hikmatnya dan lain sebagainya. Tetapi dia katakan penderitaan ini membuat dia menaruh kepercayaan hanya kepada Allah. Dan itu adalah tujuannya juga buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Dan Rasul Paulus mengatakan di ayat yang ke-6 dari Fatsal yang sama, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saudara, dia mulai berbicara bahwa orang percaya bukan hanya rasul yang mengalami masa sulit, tetapi hal ini dialami oleh semua orang percaya. Saudara, kalau saudara mengalami hal yang sulit, seringkali iblis berusaha untuk membombardir kita seakan-akan penderitaan kita ini hanya eksklusif untuk kita. Yang lain baik-baik, semuanya keadaannya baik, hanya saya yang mengalami masa sulit. Enggak, saudara. Iblis berbohong, iblis berusaha untuk menunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan itu sesungguhnya gak sayang kok sama saudara. Ya, tetapi Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Korintus, ini bukan surat yang melemahkan, tetapi dia memberikan perspektif. Aku menderita, tetapi pada waktu aku menderita, aku mengalami penghiburan. Ya, dan jika aku dihibur, jika kami dihibur, maka hal itu untuk penghiburan engkau. Kalau kami mengalami kekuatan lewat penghiburan itu, kami juga bisa menguatkan engkau. Nah, ini menjadi purpose yang berikutnya. Yang pertama Rasul Paulus katakan, pada waktu aku menderita, aku tahu bahwa penderitaan ini membuat aku bersandar kepada Tuhan. Dan hasil dia bersandar kepada Tuhan, ya, yang di dalam seri kita yang lalu, ya, kalau saudara mengikuti seri dari Jemaat Every Nation, kita bicara tentang abide. Pada waktu aku abide, pada waktu aku tinggal di dalam Kristus, maka Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan buat aku. Dan hasil daripada penghiburan itu, maka aku juga beroleh kekuatan untuk juga memberikan penghiburan. Ya, jadi kalau kami dihibur, kata Rasul Paulus, maka hal itu untuk penghiburan kamu. Sehingga engkau memperoleh kekuatan yang dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat apa yang juga dialami oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bukankah Tuhan Yesus juga mengalami banyak penderitaan, saudara?
Di Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tahukah saudara, sebagai manusia di atas muka bumi ini, Yesus tetap belajar. Dan Bapaknya mengizinkan penderitaan supaya anaknya yang dia kasih belajar untuk jadi taat. Kita tahu bahwa kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambar dari Tuhan Yesus. Kalau memang itu tujuan goal yang Bapa berikan atas kehidupan anak-anaknya, dan untuk supaya menjadi seperti Kristus, kita harus mengalami proses di mana Tuhan Yesus pun sebagai manusia mengalami proses, maka kita bisa melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Jadi penderitaan yang kita alami itu punya tujuan supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan, supaya kita boleh menjadi penghiburan buat orang lain, dan kemudian kita juga bisa menjadi taat sama seperti Yesus. Saudara, kalau Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, artinya dia menjadi pioneer yang pertama di antara banyak saudara, yaitu saudara dan saya, orang-orang percaya, maka apa yang Yesus alami itu bukan eksklusif Tuhan Yesus. Mungkin memang kita tidak pernah disalibkan sama seperti Yesus disalibkan. Tetapi prinsip di mana Yesus taat lewat penderitaan yang dia alami adalah prinsip yang sama yang di mana Tuhan mau kita belajar lewat proses ini. Dan saya ingin menyimpulkan saudara-saudara, keadaan mungkin tidak langsung menjadi baik seperti apa yang kita inginkan. Tidak ada yang salah untuk kita berdoa untuk keadaan menjadi semakin baik. Perang berhenti, harga turun, ekonomi pulih, kita diberkati, ya. Tetapi di dalam masa-masa di mana penderitaan itu kita lewati, kita perlu belajar bahwa lewat penderitaan itu kita juga menjadi taat seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh belajar tentang Engkau, tentang caramu, tentang tujuanmu lewat penderitaan kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.